Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali telah memperkenankan kita untuk bisa kembali hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan tanpa ada halangan satu apapun juga. Sudah selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang paling tinggi, yang paling indah, yang paling mulia, yang tidak pernah terputus dan tidak pernah terhingga. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh bilangan yang Allah kehendaki setelahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung yang telah memberikan tuntunan kepada kita, kepada umat manusia, Nabi akhir zaman yang menjadi rahmatan lil alamin, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju Islam yang terang benderang. Semoga Allah tetapkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tak pula lupa kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk bisa menghadiri kajian ini. InsyaAllah pengorbanan kita tidak ada ruginya sama sekali, ya, tidak ada ruginya, karena ini adalah juga nikmat, ya. Ini adalah hidayah. Hidayah itu diberikan kepada siapa Allah Subhanahu wa taala melalui perantara siapa saja. Tinggal kitanya saja mau mengambil hidayah itu atau tidak. Maka jangan berkata saya tidak dapat hidayah. Tidak. Hidayah itu sebenarnya diberikan, ya. Cuman kita nggak mau ngambil, makanya kita tidak mendapat hidayah. Hidayah itu diberikan kepada siapa saja, baik dia orang beriman ataupun tidak beriman. Maka ya ajakan-ajakan ya dari siapapun juga itu adalah pada dasarnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengambil hidayah itu atau tidak. Kalau kita ambil hidayah itu, maka kita mendapat hidayah. Kalau kita tolak, maka kita tidak mendapat hidayah. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan saya tidak mendapat hidayah, ya. Padahal dirinya sendiri yang menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu keuntungan bagi kita, tidak usah merasa kecil hati. Ya, insyaallah walaupun hanya 1 jam ya berada di masjid dari maghrib sampai isya, ini kita sedang berada di taman-taman surga. Kita yang duduk di majelis ini dinaungi oleh malaikat, dimintakan ampunnya, ya, sehingga tidak perlu merasa kecil hati, tidak usah merasa rugi waktu, tidak sama sekali. Justru mereka lah yang tidak hadir di sini, ya, yang lebih memilih berleha-leha, itulah yang justru orang-orang yang rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr, pada dasarnya manusia itu semua berada dalam kerugian. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan dia mengerjakan amalan saleh. Jazakumullah pula saya aturkan kepada takmir masjid atas terselenggaranya kajian ini, ya, atas terselenggaranya amanah ini, ya. InsyaAllah ini kita menjadi saksi, ya, atas ditunaikannya amanah ini, ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada para takmir untuk menunaikan amanah-amanah lainnya lagi, amin. Kita mulai saja dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengenai khutbah Jumat, ya, masih mengenai khutbah Jumat. Kemarin itu sudah sampai isi khutbah Jumat, yaitu apa isinya? Memuat pujian kepada Allah, sholawat Rasulullah, mau'izah hasanah, dan bacaan Al-Quran. Ya, dalil-dalilnya juga sudah dikemukakan. Kalau mazhab Syafi'i itu menjadikan rukun malah, ya, rukun khutbah. Jadi kalau misalkan di sini kita jadikan itu sebagai rukun.
Yang pertama hamdalah, yang kedua apa? Sholawat, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat bacaan Al-Quran, yang kelima doa. Ya, itu rukun khutbah untuk mazhab Syafi'i ya, dan kita berada di lingkungannya mazhab Syafi'i. Gitu. Apa yang pertama? Bukan. Hamdalah. Yang pertama itu hamdalah, yang kedua sholawat, ya, sholawat. Yang ketiga wasiat takwa, ya, ittaqullah. Cukup sebenarnya ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Cukup sebenarnya, yang penting sampaikan itu, ya. Ittaqullah haitsu ma kunta misalnya, ittaqullah haqqa tuqatih, ya, bukan ittaqullah. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Mau'izah hasanah. Kalau yang mau'izah hasanah ini ya, berdasarkan fikih ini, fikih Said Sabiq. Tapi kalau mazhabnya Syafi'i, yang keempat adalah bacaan Al-Qur'an, ya. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Sudah cukup. Ya, setelah itu apa? Doa. Ya Allah, maghfiril mu'minina wal mu'minat. Udah selesai itu rukunnya, selesai, udah. Selesai khutbah, duduk. Ulangi lagi seperti tadi. Nah, jadi itu seminimal-minimalnya khutbah. Ya, rukunnya itu nggak boleh terlewat. Makanya mazhab Syafi'i itu banyak ya, di kalangan mazhab Syafi'i itu. Ketika rukunnya tidak terlaksana satu saja, maka dia mengulang sholat Jumatnya. Karena apa? Khutbahnya batal. Padahal sudah dijelaskan kemarin, ya. Inti dari khutbah itu sebenarnya di mau'izah hasanah. Tapi memang ya, kita mesti ya melaksanakan yang namanya tadi sholawat, ya, hamdalah. Karena memang Rasulullah SAW senantiasa melakukan itu. Ya, dalil-dalilnya juga sudah disampaikan. Ulu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillahi wa huwa ajdam. Barang siapa yang dimulai bicara tidak diucapkan dengan hamdalah, ya, atau pujian kepada Allah, maka ia terputus, gitu. Artinya tidak sempurna, begitu. Baik, itu sudah kemarin ya. Tidak usah diulang lagi, nanti waktunya habis. Karena sekarang kita mulainya itu lebih molor lagi, balik lagi ke default ke awal lagi. Dulu kan kita sempat sepakat habis sholat pengumuman, lalu tidak perlu ada ba'diyah maghrib. Karena apa? Karena orang yang menunggu dari menunggu sholat dari satu waktu ke waktu yang lain, menunggu dia di sana, maka dia sudah terhitung melaksanakan sholat. Kita nunggu dari maghrib sampai Isya, lalu kita isi dengan kajian, sudah kita sedang melaksanakan sholat. Begitu banyak sholat ini kita lakukan saat ini, ya. Dan lebih baiknya lagi kita juga mendapatkan ilmu, begitu, ya. Nah, kita juga mendapatkan ilmu, dan ilmu itu lebih utama dibandingkan kita melakukan ibadah sholat. Maka kalau ditimbang nanti ini ilmu yang kita dapatkan hari dengan ba'diyah maghrib, insya Allah pahalanya jauh lebih besar mendapatkan ilmu. Begitu. Ini sudah saya sampaikan dulu awal-awal sekali kita mulai, ya. Tak apa-apa, diingatkan lagi. Nama juga manusia. Mansia itu apa? Manusia itu mansia, yaitu orang yang senantiasa lupa. Makanya perlu diingatkan. Nah, sekarang kita masuk ke subbab, ya, masyru'iyatil qiyami lil khutbatain. Berdiri ketika khutbah di antara dua khutbah, ya. Wali julusi bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Jadi berdiri di dua khutbah dan duduk di antara keduanya. Jadi Nabi itu kalau khutbah berdiri, tidak duduk. Tapi di antara dua khutbah itu diselingi dengan duduk, seperti yang kita lihat saat ini, gitu ya. Dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Kita menyebut kalau Ibnu Umar walaupun dibilang ini anaknya Umar, ya, tapi radhiyallahnya anhuma. Anhuma itu dhamir dua orang. Nah, jadi ketika dibilang radhiyallahu anhuma itu artinya disebut ibnunya, anaknya, dan juga disebut bapaknya Umar. Begitu. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi anaknya dan juga bapaknya Umar bin Khattab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ah qa'iman. Jadi Nabi kalau menyampaikan khutbah dia dengan berdiri. Yajlisu tsumma yaqumu kama yaf'aluna al-yaum. Kemudian dia duduk, kemudian dia berdiri. Ya. Sebagaimana yang sudah dilihat pada sampai saat ini, ya. Nah, jadi itulah dalilnya dari Ibnu Umar. Ini rawahu jamaah. Jadi banyak ya kita Bu. Ada 5 perawi utama. Begitu. Itu riwayat jamaah. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Ada juga dari Jabir bin Samurah ya. Kurang lebih matanya sama. Ya, terjemahnya adalah Nabi berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri untuk khutbah lagi. Barang siapa yang mengatakan bahwa beliau berkhutbah dengan duduk, maka ia telah berdusta. Demi Allah, aku telah mengerjakan sholat bersama beliau lebih dari 2000 kali. Maksudnya bukan sholat Jumat, tapi sholat fardu 5 waktu. Begitu. Kira-kira mungkin gak sih Nabi sholat Jumat sampai 2000 kali? Mungkin ya. 1 tahun itu berapa pekan sih? 52 kan? 52 dikali 63 nyampe 2000. Orang tekan. Jadi yang dimaksud dengan 2000 lebih apa? Sholat bersama beliau lebih dari 2000 kali, berarti campuran sholat 5 waktu dan sholat Jumatnya. Nah, ini adalah Jabir bin Samurah. Ya, begitu juga ada juga dari Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Qawus. Nah, Ibnu Abi Syaibah dan juga Qawus ini adalah tabi'in. Mereka itu dipegang kata-katanya oleh para kaum muslimin. Ya, ahli fiqih ya, sering memberikan fatwa-fatwa yang lurus gitu ya. Fatwanya didengar gitu. Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri, ya. Khutbah Rasulullah SAW qa'iman. Rasulullah kalau berkhutbah itu berdiri. Wa Abu Bakrin, begitu juga Abu Bakar. Wa Umar, begitu juga Umar. Wa Utsman, begitu juga Utsman. Ya. Wa awalahu man jalasa ala minbar Muawiyah. Ya, jadi orang yang pertama duduk di atas mimbar ketika berkhutbah dia duduk adalah Muawiyah. Begitu. Tapi di sini Sya'bi itu tadi ya Ibnu Abi Syaibah. Sya'bi ini meriwayatkan bahwa Muawiyah itu berkhutbah dengan duduk ketika badan ditambah gemuk. Ya, jadi mungkin ingin ngasih tahu ada uzur di sana. Ya. Mungkin gak kuat berdiri lama gitu. Orang badannya udah gemuk gitu. Sejumlah ulama berpendapat bahwa berdiri dalam khutbah dan duduk di antara dua khutbah wajib. Nih sejumlah ulama. Jadi harus begitu. Diri, duduk, diri. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Cuman ini dikasih garis ditekankan ya oleh Said Sabiq. Perlu diketahui bahwa perbuatan Rasulullah SAW semata tidak berarti wajib. Ya, ini sering saya sampaikan. Tidak mesti apa yang dilakukan Rasulullah maknanya wajib. Rasulullah tidak pernah melepaskan sholat tahajud. Bayangkan kalau kita diwajibkan sholat tahajud, siapa saat malam di sini yang tidak sholat tahajud? Maka dia sudah melepaskan diri dari kewajiban dosa besar. Ya, Nabi sholat tahajud terus, gak pernah lepas.
Nabi senantiasa qobliyah subuh, nggak pernah lepas. Siapa di sini yang qobliyah subuh terus? Jadi umumnya wajib itu berdasarkan qauliyahnya Nabi, perkataan Nabi. Jadi kalau ada sesuatu yang diwajibkan, biasanya itu melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan fi'linya, bukan dengan takrir. Begitu ya. Nah, kita maksud subbab selanjutnya, yaitu dianjurkan meninggikan volume suara ya, saat menyampaikan khutbah, memendekkan khutbah dan menyimaknya dengan seksama. Nah, ini dia anjuran ya. Anjuran karena Nabi memang melakukan hal demikian. Makanya di sini bahasanya dianjurkan karena fi'linya Nabi ya, bukan perintahnya. Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir? Masih ingat? Ammar bin Yasir, ada yang tahu? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya orang tua disiksa ya, yang nama orang tua ibunya adalah Sumayyah, mujahidah pertama yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy, ditusukkan dari kemaluannya tembus ke mulutnya ya. Ini Sumayyah ya, demi mempertahankan ketauhidan. Jadi mujahidah pertama ya. Bapaknya juga ya, bapaknya Ammar juga seperti itu. Masih ingat sisaannya seperti apa? Diikatkan tangannya satu dengan kuda, diikatkan tangannya satu dengan kuda, diikatkan kakinya satu dengan kuda, diikatkan satu kakinya dengan kuda, lalu ditarik ya, sehingga lepaslah semua tangan dan kakinya. Dan itu disaksikan oleh Ammar bin Yasir di depan mata kepalanya sendiri ya. Sedikit saya ceritakan ulang lagi ya, sehingga Ammar bin Yasir juga kena siksa saat itu ya. Siksaannya akan dilepaskan kalau dia mengucapkan kata-kata kekufuran ya, kata-kata kemusyrikan. Akhirnya karena melihat kedua orang tuanya disiksa semacam itu, ada rasa kekhawatiran juga kepada dirinya, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kemusyrikan. Maka ketika tiba beritanya itu sampai kepada Rasulullah, bertanyalah Rasulullah kepada Ammar bin Yasir, bagaimana keadaan hatimu ketika engkau mengucapkan hal itu? Maka kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, hatiku tetap tenang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau kamu nanti disiksa lagi kayak gitu, lakukan hal yang seperti ini lagi, gak apa-apa. Ya. Nah, ini jadi darurat tingkat tinggi ya, daripada mati pilih babi. Wah, kesana lagi. Ya, sama ya, pilih mati atau pilih kata-kata kufur ya. Sama ketika kita tersesat, pilih mati apa makan babi ya. Jangan sampai kita pilih mati. Kita makan babi itu ya sampai ketemu yang halal. Ketemu pisang, lepas babinya. Jangan mentang-mentang udah dimasak semuanya, lalu ketika pisang, tanggung. Iya masih banyak. Mubazir, nggak ada seperti itu ya. Karena yang namanya darurat itu ada ukurannya. Ukurannya apa tadi? Sampai ketemu yang halal. Ya sudah. Walaupun pas dicicipin ternyata daging babi enak ya, misalnya gitu. Saya belum pernah. Katanya daging babi enak, nggak tahu deh. Gitu. Baik, kita lihat ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu meriwayatkan ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna qula salatir rajuli wa qasara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat dan singkatnya khutbah menunjukkan dalamnya pemahaman agama orang tersebut ya, min fiqhihi. Jadi orang faqih, kalau orangnya faqih, paham terhadap agama, itu khutbahnya singkat.
Ya, khutbahnya singkat, sholatnya panjang. As-sholata wal qasrul khutbah, ya. Itu. Maka panjangkanlah sholat, ya. Fa'atiru sholat wa qasrul khutbah. Maka perpanjanglah sholat dan singkatkanlah khutbah. Ya, nah ini rawahu Muslim wa Ahmad. Nah, ini jadi pegangan kita. Teorinya sudah sering kita dengar, tapi yang sudah banyak sekali khatib itu bablas. Ya, khatib itu bablas. Kenapa? Kesenangan. Ya, kesenangan. Ya, ini tidak menimpa kepada yang khatib KW ya atau amatir, tapi khatib yang sudah high level, ya high level, kondang juga bablas, lewat dari 15 menit kadang, pernah sampai 20 menit. Kenapa ya? Karena ilmunya terlalu banyak, ketika bicara tumpah ruah gitu, nyambung sana nyambung sana. Kalau kajian nggak apa-apa, tapi kalau khutbah jangan. Kalau khutbah singkat, padat, jelas, cukup sebisa mungkin. Pernah ya Umar radhiyallahu an itu khutbah. Itu paling kalau dituliskan dalam sebuah secari kertas paling hanya 3 sampai 5 paragraf. Khutbahnya Umar pernah. Ya, pernah. Kalau kita kan enggak, 5 lembar. Sudahlah dibaca 5 lembar, tidak ada intonasi, ngarepin jamaahnya melek. Susah. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, zaman yang serba sulit ini kita harus senantiasa bersabar. Datar, panjang, 5 lembar. Ya, enggak pernah nengok kepada jamaahnya, kertas dulu. Ya sudah. Ditinggalkan oleh jamaahnya, bukan badannya, tapi rohnya, alias tidur. Jamaahnya tidur. Ya, oleh karena itu ya, ketika kita mau khutbah, karena kita kan punya ada jamaahnya, maka kita harus persiapan. Ya, persiapan intonasi, persiapan membaca Qur'annya, persiapan segalanya ya, persiapan. Saya walaupun udah sering khutbah, saya tetap persiapan. Begitu. Minimal itu bacaan Qur'annya. Gitu. Ya, nah di riwayat yang lain ada tambahannya, wa inna minal bayani sihran, apa pakai syah, pakai sin, sihran, wa inna minal bayani sihran, dan di antara banyaknya penjelasan itu adalah sihir. Jadi sebenarnya orang yang terlalu bertele-tele ketika kita khutbah, itu sebenarnya sihir. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi karena ya itu tadi, karena nggak bisa nahan gitu. Entah itu keasikan di atas dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pasti singkatkan khutbahnya. Nanti kita lihat bagaimana khutbahnya Rasulullah SAW. Atau kemarin sudah disampaikan, kalau nggak salah sudah disampaikan kemarin. Khutbah Rasulullah itu singkat, ya. Khutbah Rasulullah itu singkat. Pernah khutbah Rasulullah itu adalah membaca surat Qaf, tapi ini kita telah bersama. Surat Qaf itu lumayan panjang ya. Ada 1, 2 Qaf ya. 1, 2. Ya kurang lebih 3 lembar. Kurang. Nah, itu pun sedikit dijelaskan ya, sedikit dijelaskan oleh Rasulullah. Begitu ya. Nah, itu adalah sifat khutbahnya Rasulullah SAW, yang bahwasanya khutbahnya singkat
sholatnya panjang. Lalu bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan? Maka Jabir radhiyallahu anhu riwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khutbati ya ihmarat ainahu ya. Jika Rasulullah SAW berkhutbah, ihmarat ainahu, matanya itu memerah. Oh, kalau khutbah matanya itu memerah, bukan karena kena sakit mata, bukan. Ya, matanya memerah. Wa ala sautihi, suaranya meninggi. Wastadda ghadabuhu, semangatnya juga semakin keras, semakin berat, semakin keras ya. Hatta ka'annahu mundirun jaisun yaqulu subhukum wa masakim ya, subhukmin wa masakimin. Semangatnya tinggi bagaikan seorang panglima perang yang mengatakan kepada pasukannya ya bahwa musuh itu akan datang pada pagi hari dan pada petang hari. Gitu. Caranya begitu. Itu makanya kalau misalkan berkhutbah ya, tata caranya intonasinya itu tinggi, bukan rendah. Wa ala sautihi itu tinggi, suaranya tinggi, artinya frekuensinya. Ya. Jadi bukan sekedar keras, tapi juga meninggi suaranya. Lalu apa? Matanya memerah, gitu kan? Matanya memerah, artinya tuh memang kelihatan sekali semangatnya. Semangatnya juga tinggi, berapi-api lah intinya seperti itu. Sehingga makanya ya jamaahnya itu jadinya tidak ngantuk begitu. Karena sholat Jumat itu dilakukan siang hari, ketika dari pagi orang itu melakukan aktivitas. Biasanya siang hari ngantuk, itu sudah hal yang lumrah. Makanya kalau khutbah ya harus tinggi intonasinya, tidak datar. Naik turun ya, semangat ya, semangat. Apalagi sekarang kita ada mikrofon, nih ada mic, harus lebih semangat lagi ya. Yang suaranya kecil jadi besar ya, suaranya kecil jadi besar. Nah, jadi bagaikan seorang panglima perang yang memperingatkan datangnya musuh di pagi dan petang hari. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, nanti tinggal dipraktekkan ya. Mungkin nanti Pak Haji Thoib ya khutbah sekali-sekali. Insyaallah ya. Latihan dulu di rumah Pak Haji. Ya, latihan dulu. Wah, enggak apa-apa. Ya kelihatan sama istrinya, ngapain sih? Bi, nggak apa-apa. Latihan khutbah, bilang latihan khutbah. Oh, dikirain. Apa? Saya kan marah-marah di rumah. Masya Allah. Ya, jadi kayak gitu ya. Imam Nawawi mengatakan, khutbah disunahkan menggunakan kata-kata yang fasih tuh ya. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dari mazhab Syafi'i, yang ulama yang sangat terkenal dengan di kalangan mazhab Syafi'i. Sampai sekarang itu kita masih menggunakan buku-bukunya, kitab-kitabnya. Ya. Imam Nawawi mengatakan khutbah disunahkan menggunakan kata-kata yang fasih dan lancar, teratur, mudah dimengerti dan tidak bertele-tele. Ya. Karena khutbah yang bertele-tele dan dengan bahasa yang terlalu tinggi, maksudnya bahasa terlalu tinggi itu tidak sesuai dengan kaumnya. Ya. Nasionalisasi dan naturalisasi, industrialisasi, menyebabkan transmigrasi,
Apalagi menurunkan urbanisasi secara fisiologis. Yang dengar nggak ngerti, ya. Opo gue. Ya tinggi nemen. Semuanya nasi basi. Bau terasi. Nasi basi bau terasi. Semuanya asi-asi semua, ya. Yang seperti itu, ya. Pakailah sesuai dengan bahasa kaumnya. Makanya kalau misalkan ada orang di sini khutbah pakai bahasa Jawa, ya nggak apa-apa. Biasanya lebih masuk, gitu ya. Nah, cuman orang-orang yang bukan dari kalangan sini, ya seperti saya, ya itu jadinya nggak paham. Itu makanya mungkin pakai bahasa Indonesia, begitu. Biar paham semua, karena kita masyarakat majemuk, begitu. Tapi kalau kita yakin yang datang ini adalah orang-orang sini saja, tidak apa-apa pakai bahasa Jawa. Atau mungkin ada 1-2 orang yang bukan orang sini, ya nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, dicampur-campur boleh. Ya, kayak bubur kacang hijau ya. Kasih santan, kasih ketan hitam. Ada jadi lapar. Jadi seorang khatib kita harus memilih kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami, ya, sederhana dan mudah dipahami, dan tidak usah bertele-tele. Ibnu Qayyim menyatakan, isi khutbah Rasulullah SAW adalah penekanan pada pokok-pokok keimanan kepada Allah. Pertama iman, masalah iman. Malaikat, ya, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada pertemuan dengan Allah. Ya, ini isinya ukhrawi semua. Tentang apa? Hari akhir. Begitu. Tentang surga dan neraka, nikmat yang disediakan Allah untuk orang-orang yang dikasihinya dan orang yang taat kepadanya. Juga apa yang disediakannya untuk musuh-musuhnya dan orang-orang yang membangkang perintahnya. Dengan demikian, hati pendengar akan dipenuhi oleh keimanan, ketauhidan, ma'rifatullah, serta saat-saat genting di hari kiamat. Yang berbeda dengan khutbah yang isinya hanya tentang ratapan terhadap kehidupan. Seperti bagaimana kita ketahui bersama, harga sembako naik, telur naik, beras naik. Ya benar sih, ya. Apalagi itu yang jadi khutbah. Bukannya imannya naik, malah tambah sedih. Wah, ya, iya. Orang di sini mau dapat pencerahan, imannya meningkat, ini malah diingatkan. Waduh, nanti sampai rumah istri minta beli beras, nambah lagi jatahnya, gitu ya. Jadi jangan dibuat seperti ini khutbah, ya. Tapi kalau mau menarik pun boleh, tapi tidak banyak. Intinya tentang keimanan tadi, tentang hari akhir, tapi ditarik-tarik sedikit nggak apa-apa, begitu. Contoh, ya, menekankan bahwasanya kita harus menunaikan amanah, ya kan? Menunaikan amanah, ya, amanah sebagai RT, RW, sampai ke presiden, ya kan? Maka jangan dikhianati, ya, jangan mencarakan rakyat, jangan menaikkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Udah sampai situ aja, gitu kan? Menunaikan kebutuhan pokok, mencekik rakyat, ya kan? Udah selesai sampai situ cukup. Jangan terlalu detail, gitu. Detail ya itu mengenai keimanan, ketauhidan, ma'rifatullah. Ya, jadi seperti itu. Khutbah seperti apa? Ya, jadi khutbah seperti ini tidak bisa mengingatkan, membangkitkan keimanan kepada Allah, tauhid dan ma'rifatullah. Juga tidak bisa mengingatkan kaum muslimin akan nikmat dan azab Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak bisa menanamkan kecintaan kepada Allah dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Sebenarnya kalau hal-hal ini yang kita sentuh, keimanan, ya, ketakwaan, bertemu dengan Rasul, ya, bagaimana ganjarannya surga, bagaimana nanti berbuat maksiat masuk neraka, itu ya insya Allah kalau misalkan masuk itu hidayahnya, maka orang-orang yang jahat tadi dapat petunjuk, taubat dia. Gitu. Jadi itu penting dan tidak usah lama-lama. Ya, tidak usah lama-lama. Makanya saya sangat menyarankan ini kalau bisa ada 1 jam di sebelah sini ya Pak Haji ya. Sehingga buat khotib nanti. Ya, apa di sana ada Pak Haji? Enggak ya. Jadi khotib lihat di sana. Saya di Masjid Pajak Pekalongan itu ada di sebelah dinding sana ya. Jadi kelihatan, oh saya mulai salam tadi, salam khutbah itu jam segini, berarti saya harus selesai jam segini. Saya usahakan paling 5 menit atau 10 menit lah lama-lamanya. Oh ini sebelah sini. Oh, suka nggak sadar saya. Gitu. Kalau kesini langsung kelihatan gitu ya. Ya mungkin ini terlalu kecil atau bagaimana? Gak fokus aja mungkin kali ya. Gak apa-apa ditambah 1 di situ ya. Nah, di sini juga gak apa-apa tambah ya. Nah, jadi sehingga kita tahu bisa memperkirakan waktu kapan selesai khutbahnya. Jadi sebenarnya bikin khutbah itu juga nggak perlu susah-susah sebenarnya, tinggal dicari hadis ya kan. Lalu kita baca sedikit syarahnya. Buku apa itu? Itu ada yang gantung jatuh. Ya dibaca syarahnya ya kan, sedikit saja gitu ya, kurang lebih 5 menit udah selesai. Yakin yang khutbah 5 menit itu lebih disukai oleh para jamaah dan lebih masuk ya, lebih masuk. Saya tuh kadang-kadang suka bingung. Saya mau khutbah itu paling cuma 5 menit aja. Sebenarnya saya tuh kalau khutbah maunya 5 menit aja. Tapi kenapa jadinya saya perpanjang? Karena kalau 5 menit selesai, qomat kita itu masih banyak yang belum datang. Kasihan gitu ya. Masih banyak yang belum datang itu 5 menit itu. Ya, jadi kalau mau khutbahnya lama, ketika sudah masuk waktu boleh ditunggulah bareng 5 menit, gak apa-apa. Sebelum diazan. Jadi kita fleksibel sebenarnya. Ya tidak perlu bunyi langsung aja gitu, enggak. Ya, karena memang tidak ada dalil yang kita ketika bunyi jam digital maka segera langsungkan azan. Tidak ada dalilnya. Ya. Itu hanya penanda waktunya sudah masuk, tapi fleksibel. Karena sholat Jumat jamaah itu memang harus nunggu. Ya, sebisa mungkin orang berkumpul sehingga naik ke atas mimbar dengerin khutbah. Semoga bisa mendapatkan pelajaran. Ramai orang baru orang naik ke atas mimbar. Tapi memang disesuaikan juga. Ya, jangan pula karena mau nunggu orang udah lewat dari 20 menit ya masih nunggu juga. Ya, jangan ya. Yang sedang-sedang saja sambil dilihat-lihat, oh ini masih sedikit. Ya, yang penuh soft kedua biasanya kalau saya di sini soft kedua yang penuh sama soft kedua yang mana ya, tiga soft pertama sama di depan sama 3 soft pertama di belakang. Yang ini soleh banget, yang sana biar bisa pulang cepat. Biasanya milih sana, ya, bisa nyender pulang. Oh sudah azan, astagfirullah. Oke, nanti kita lanjut setelah azan ya dengan tanya jawab. Mungkin untuk materi kita cukupkan sampai sini. Kalau boleh ada astagfirullahaladzim. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kita tolong kepada Pak Haji Koyo. Pak Haji Koyo dipesankan sama Pak Edi gitu. Moga-moga. Wadal serah siapa saja. Allahu Akbar,
mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang mengulangi mengikuti bacaannya. Ini speaker atas sudah mati ya? Speaker atas sudah mati. Iya. Siapa turun? Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari antara kita ada yang ingin bertanya terkait materi ataupun tidak, enggak masalah. Insya Allah segera saya jawab jika saya bisa langsung saya jawab. Kalau enggak nanti saya jadikan PR. Ada yang mau bertanya? Oke, lagi. Asyhadu anna atau ya, maksudnya kami bersaksi bahwa saya Rasul atau pakai Muhammad. Iya. Ini sebenarnya kemarin sudah dijelaskan. Ya, ini pertanyaannya adalah gini, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ya, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, itu beliau akan mengucapkan syahadat ya, bagian syahadat ya, kan 2 syahadat. Syahadat yang kedua itu kan tentang dirinya sendiri, ya kan? Lalu bagaimana bunyi syahadatnya, begitu ya? Di sini sudah disampaikan kemarin ya mengenai kebiasaan Rasulullah ketika memulai khutbah. Yaitu alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu ya. Jadi Muhammadan abduhu disebut juga namanya di sini ya. Sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Jadi ini salah satu contoh dari pembukaan khutbah Rasulullah SAW. Jadi menyebutkan namanya beliau. Ya, dengan tahiyat kan umumnya menggunakan sholawat Ibrahimiyah, ya. Kamu sholawat ala Ibrahim wa ala Muhammad kan gitu ya. Jadi tetap menyebutkan nama Muhammad. Begitu. Ada lagi? Monggo Pak Haji. Ini Pak Haji semua ya sini ya. Masyaallah, tabarakallah. Rasulullah sendiri salawatnya bagaimana? Rasulullah itu nggak perlu salawat. Rasulullah itu mengajarkan salawat kepada kepada umatnya. Ya, Rasulullah itu sebenarnya nggak perlu salawat. Ya, Rasulullah itu cukup berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita itu diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau. Begitu. Rasulullah itu nggak perlu solawat, yang perlu solawat itu kita. Walaupun isinya adalah doa agar Rasulullah SAW itu diampuni, diberikan keselamatan dunia akhirat, ya. Tapi pada dasarnya manfaat solawat itu untuk kita, karena kita nggak nyebutin solawat itu pun Rasulullah maksum sudah masuk surga, gitu. Jadi Rasulullah itu istilahnya kayak menghadiahkan, ya. Dan ini juga sumber dari Allah, menghadiahkan yang namanya solawat kepada umatnya agar apa? Agar umatnya itu bisa dapat syafaat. Ya, itu karena salah satu keutamaannya adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di yaumil akhir adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada beliau. Begitu.
Bunyinya bagaimana? Ya itu tadi banyak, ya. Boleh diubah sendiri boleh, tapi yang lebih baik lagi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Itu ya. Di banyak jalur riwayat, ya sering kita dengar, yaitu tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ada juga yang lain mirip-mirip. Ada ya di riwayat yang lain depannya itu ada Sayyidina tapi satu doang, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Udah gak ada lagi Sayyidinanya, cuma di ujung awal itu saja ada Sayyidinanya. Nah itu silakan dibaca di buku 37 Masalah Populer ya Ustaz Abdul Somad. Itu sudah saya baca. Itu bukunya bagus sekali Pak. Dan itu dibagi gratis. Ada PDF-nya juga ya, di PDF tahu ya, e-book gitu ya, buku tapi ada di HP gitu. Nah, itu bacalah ya. Mengenai bid'ah ada di sana ya, bagaimana sih kita memahami bid'ah dengan baik ya kan. Masalah Sayyidina, kenapa kita tidak perlu mempertentangkan mana yang pakai Sayyidina, mana yang enggak ya kan. Begitu. Banyak di situ sekali ya, banyak sekali. Jadi itu menjadi tambahan wawasan bagi kita pada siapa yang ingin membacanya. Ada lagi? Dengan sholawat, saya pernah ngobrol dengan orang-orang Nasrani. Kalau sholawat kepada Nabi kita mendoakan, seolah-olah pun Nabi tidak selalu. Makanya saya lebih setuju sholawat itu bukan pernyataan doa, akan tapi dukungan pada polisi-polisi dari Nabi. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan orang Nasrani mengenai agama kita ya tidak perlu terlalu dipikirkan, ya karena dia kan tidak lebih paham dari kita, gitu ya. Memang kalau secara terjemahnya kan Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan, berikan keselamatan, Allahumma sholli wa sallim, ya kan, berikan salawat sama salam kepada Nabi Muhammad, gitu kan. Terkesan nabinya itu tidak selamat, padahal tidak. Tadi sudah saya sampaikan, yang butuh salawat itu kita, ya kan. Bentuknya yaitu mendoakan Nabi, padahal sebenarnya Nabi nggak didoakan juga sudah pasti masuk surga, pasti. Ya. Cuman salawat itu adalah hadiah bagi kita, ya mau nggak? Ya itu biar kita itu memiliki rasa cinta yang lebih kepada Nabi, ya. Gitu. Jadi intinya di sana. Apapun perkataan orang Nasrani terhadap kita, ya tidak usah kita terlalu hiraukan. Kalau saya pribadi tidak terlalu hiraukan. Lakum dinukum waliyadin, ya. Urus saja urusan agama Anda, kita urus agama kita, begitu ya. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Haji, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi mohon dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.